Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mau cerita pengalaman saya bahwa saya itu pernah sakit. Saya itu pernah sakit 2 tahun lalu, sakit parah sampai saya mati dan hidup ulang. Puji Tuhan. Saya akan cerita tentang kejadian itu. Jadi itu awal mula saya bangun usaha, dan ketika saya bangun usaha saya tanpa sadar bahwa ternyata saya itu diiri oleh oknum-oknum yang di lingkungan saya itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi pemikirannya saya itu kan saya tidak pernah percaya yang namanya santet guna percaya. Namun itu suasana itu ketika saya membangun selalu tidak kondusif dalam rumah, teman-teman. Ada saja masalah kecil jadi besar, teman-teman. Seolah-olah masalah itu masalah yang orang bilang besar sekali dan tidak bisa dimaafkan. Dan saya puji Tuhan selama saya pembangunan mulai dari 3 bulan sampai berdiri, dan saya bangun 2 tingkat. Nah, baru tingkat pertama itu saya kasih berdiri tiangnya itu saya sudah mulai rasakan suasana, cuman dalam saudara saya itu anggaplah biasa karena mereka bukan mereka diincar. Nah, jadi waktu itu kan saya mimpi dikasih makan coklat. Namun coklat itu saya buang di tamko. Jadi saya mimpi itu di tamko di lapangan. Satu lapangan itu semut merah saya lempar begitu, semutnya mati semua. Nah, saya bangun jam 3 subuh, langsung tak bangun jam 3 subuh. Pokoknya itu satu kamar itu saya punya kamar itu semut merah full, kasurnya semut merah, pokoknya di dinding itu semut merah. Dua jari, dua jingkal begini. Nah, itu semut merah. Dan ketika saya buka taplak pengalas lantainya itu semut merah semua, dan saya buka lipan ada 2 ekor, teman-teman. Cuman saya berpikiran positif saja, teman-teman. Mungkin musim hujan atau musim dingin jadi banyak. Tapi sedangkan logikanya kamar dengan kakak saya itu kan bersampingan, baku samping. Jadi kakak saya itu seekor semut pun tidak ada, teman-teman. Jadi cuman saya bakar tuh semut saking banyaknya itu dari jam 3 subuh sampai jam 6, teman-teman. Banyak sekali. Nah, sampai di situ saya sudah mulai kasih tahu saudara saya bahwa orang jangan buka celah, jangan berkelahi atau jangan baku marah karena orang ini sementara membangun. Nah, saya selalu kasih kondusif, namun kejadian itu selalu makin suasananya makin, karena kenapa? Karena ketika kami ada buat kesalahan, hal terparah yang kami lakukan itu kadangkala manusia selalu cerita sama masalah macam kayak masalah yang teranganu, selalu cerita kayak di lingkungan atau apa, sehingga masalah itu bukan kelar, bukan pada masalahnya, tapi didengar oleh orang lain lah, malah jadi aib atau apa, teman-teman. Nah, jadi di situ saya seolah-olah tidak ada yang percaya bahwa mimpi itu bagi-begini. Nah, jadi setelah itu saya mimpi hampir 28 kali. Saya itu ada orang datang mau bawa barang, mau tikam saya, teman-teman. Namun saya, jadi setiap saya berdoa, saya bangun tidur saya berdoa, saya tidur saya berdoa. Teman-teman tahu, jadi di situ saya dorang dalam mimpi itu dorang panggil melawan. Kemudian dalam mimpi itu saya panggil melawan juga. Jadi itu orang itu lari. Jadi saya selama 28 kali itu saya mimpi saya masih aman, tapi suasana itu sudah tidak kondusif.
Nah, jadi bagian teman-teman, habis itu satu kali saya mimpi saya ditikam. Jadi ada dalam mimpi itu ada ibu-ibu, baru saya di belakang, kakak saya di belakang. Jadi berjejer begitu teman-teman. Jadi itu ibu ditikam, itu ibu minggir begitu, minggir, awas. Jadi belakang itu ibu kan saya, kon karena di perut teman-teman. Jadi kayak macam model L begitu di perut. Aduh teman-teman tahu, besoknya pagi saya sudah tidak bisa bangun. Mulai dari situ saya sedikit masuk rumah sakit, saya sedikit masuk puskesmas, sampai saya waktu itu satu kali masuk itu teman-teman, di dokter sini itu 400 lebih teman-teman, hampir 500. Itu hanya konsul, tidak disuntik, tidak di apa. Nah, makin lama makin parah. Saya pergi ke rumah sakit itu tidak nginap teman-teman, cuma dicek sakit apa karena darah saya naik, dicek. Saya bayar 300 itu jam 12 malam saya masuk, saya pulang jam 1 malam. Saya minta pulang karena perasaannya saya bahwa ini bukan penyakit dokter, ini penyakit cuman orang tidak pernah percaya. Dan saya bayar 300 dan saya pernah diimpus satu malam itu 470 saya bayar. Saya minta impus di dalam rumah, saya tidak impus 460 teman-teman. Bayangkan kali 1 bulan. Biar orang kaya, biar apa, pasti kalau sakit kayak seperti itu pasti bangkrut teman-teman. Dan saya mulai bergumul sama Tuhan bahwa Tuhan sembuhkan saja saya. Namun apa yang terjadi teman-teman? Saya sudah berobat di mana-mana. Sudah hampir 1 tahun saya berobat. Bukan makin baik, makin parah teman-teman. Karena kenapa? Kita selalu bahwa kita berobat macam misalnya kita di sana yang paling jago, sana paling jago. Kita tanpa sadar bahwa masuknya ilmu hitam itu, guna-guna itu lewat mana? Kalau tidak ada perselisihan di antara dalam rumah. Begitu teman-teman. Jadi sebelum kalian pergi berobat, kalian tutup dulu di dalam rumah, damai dulu teman-teman. Nah, jadi kejadian saya waktu meninggal itu itu sudah sekitar 6 bulan. Jadi makin lama muka saya itu makin pucat sama dengan orang hidup, sama orang mayat begitu teman-teman. Jadi setiap saya berkaca, banyak teman-teman saya, aduh Jackson kenapa ngapain muka pucat sekali, kenapa ngapain muka begini, kenapa? Tapi saya bilang, apa karena rasa bilang, jadi sampai badan itu baru ada orang yang tidak percaya karena badan saya itu tidak kurus krempeng, tidak turun, tapi malah naik teman-teman. Jadi dia bilang, aduh Jackson, dia bilang, nggak sakit apa? Saya bilang, saya tidak sakit apa-apa, cuma saya kalau tiap malam itu selalu ada yang datang begini. Dia bilang, oh mana berobat aja. Saya bilang sudah. Jadi satu kali, jadi saya itu kan sudah minum kunyit, sudah minum apa, tidak pernah sembuh. Karena apa? Gaibnya itu belum diobati teman-teman. Nah, jadi kejadiannya begini teman-teman, waktu itu sampai saya meninggal itu. Jadi malamnya itu saya sudah rasakan bahwa di dalam rumah itu kayak sensasinya itu luar biasa, karena sampai bulu kuduk saya itu merinding. Dan saya sudah ada tanda-tanda bahwa besok itu saya akan mati. Karena pertama, ketika saya sakit parah, saya panggil mama saya, mereka sudah tidak mau tidur dengan saya begitu. Maksudnya mereka tidak mau lagi temani saya untuk jaga saya. Dan jadi orang kalau sakit parah, hati kecilnya itu sensitif sekali teman-teman. Hati kecilnya itu sensitif sekali. Nah, jadi saya pesan sama dua orang, saya bilang jangan kasih tinggal saya itu malam. Jadi malamnya itu saya sudah tahu bahwa ada barang tidak bagus, ada roh jahat, atau kalau kami di sini itu guna-gunanya mereka itu tidak.
Saya rasa malam itu mereka mulai datang. Jadi malamnya itu saya ambil kelor, balacai dengan garam, saya kulingkan tempat tidur saya di sofa situ. Dan kebetulan itu ada om saya yang tidur sama-sama dengan saya situ. Nah, jadi teman-teman tahu di situ saya berkelahi dengan ada kucing sama dengan sapi, basarnya kalau kami bilang sini tuh ngeuk, pongko yang kalau dia makan jantung, teman-teman. Dan itu berbahaya sekali. Nah, jadi itu ketika saya pukul itu dalam mimpi, teman-teman. Sedangkan dunia nyata itu DP malam jam 12 itu saya sudah ambil kelor, garam, dan saya keliling tempat tidurnya saya sudah doakan bapak kami. Dan di alas kakinya itu saya taruh kelor. Dan dalam mimpinya saya itu saya pegang itu kelor, saya pukul itu kucing yang besarnya sama dengan sapi. Namun tuh kucing itu tidak lari, teman-teman, hanya duduk di depan kami, kan ada lemon di depan rumah, tidak lari. Habis itu saya langsung tutup pintu ulang, saya bangun. Nah, ada di sepupu saya itu dia di kamar muka, dia juga kadang-kala misalnya pernah bantah saya, aduh Jackson jangan percaya bahwa begitu, sudah jo ngaku jadi ngana ini sakit tahu ngapain diet ngana begitu misalnya. Jadi saya bilang bukan, saya sakit karena dibikin, tapi tidak ada yang percaya bahwa saya itu sakit dibikin. Cuman saya percaya sama Tuhan, begitu Tuhan bantu saya, tolong saya begitu. Jadi kuncinya orang sehat itu kalau dia masih punya semangat. Jadi walaupun dia di lingkungannya kalian macam selalu tidak diperhatikan, tapi kalian punya semangat, pasti kalian sembuh. Apalagi kalian percaya sama Tuhan, setiap saat kalian berdoa pasti kalian sembuh. Nah, jadi besoknya saya pergi kantor, kantornya saya itu Capil. Saya pergi kantor. Nah, sampai kantor itu teman-teman tahu pas siang, jadi DP pagi itu saya bangun kayak suasana kayak mulai rada tidak kayak saya rasa macam bagaimana ya, saya rasa itu macam semangat saya itu sudah tidak ada, macam memang badan saya memang orang lihat masih bisa berjalan, cuman raganya saya itu kayak macam sudah bukan di situ, teman-teman. Pokoknya muka saya itu sudah mulai pucat. Jadi saya pergi ke kantor, saya kasih hilang itu pikiran. Saya pulang pas jam 12, saya pergi pas pulang istirahat, saya pergi ke counter beli pulsa. Nah, saya pergi ke counter beli pulsa. Kenapa pas perjalanan itu jantung saya itu kayak macam dimakan kayak apel, teman-teman. Kayak kalau kalian bayangkan kalau kalian makan apel, nah seperti itu jantung saya kayak dimakan kayak begitu. Aduh, sakit sekali. Kayak macam makin lama makin sedikit kayak dimakan begitu. Aduh, sakit sekali. Jadi saya cuma pesan, Tuhan, saya ingin sampai rumah. Tapi saya bawa motor itu sampai pandangan mulai kayak mau jatuh begitu, teman-teman. Langsung balik sampai rumah. Belum Ricky masuk rumah, saya langsung panggil mama, tolong saya. Saya langsung pesan. Waktu itu saya suruh ambil kunyit dengan kantimun Jepang. Saya beli harga 20.000 kantimun Jepang, kunyit 20.000. Bayangkan tuh 5.000 itu satu mangkok 5.000 itu saja satu mangkok begini, banyak begitu. Apalagi 20.000, teman-teman. Saya tunggu mama saya lihat sampai mama mau belikan saya kunyit di pasar. Saya tunggu belum datang. Saya ingat, aduh, itu malam itu saya pukul itu kucing tidak lari, dia hanya berdiri di depan pintu situ. Teman-teman tahu, percaya dan tidak percaya, kejadian itu tetangga semua itu sudah terkumpul, sudah lihat kondisinya saya. Pokoknya saya tangan ini saya iris dengan pisau ini, saya cucu tidak begitu
ada perubahan. Jadi makin lama kaki saya itu dingin. Jadi ada tetangga saya itu tegur ibu, dia bilang, kenapa kaki dingin? Dia bilang, iyo ya belum sampai dingin. Dia bilang, nah, itu kalau begitu orang banyak tidak selamat, banyak maksudnya begitu di malaikat itu dingin sekali. Kon dia dinginnya itu jalan. Jadi orang meninggal itu kayak begitu teman-teman. Dia dingin dari ujung kaki dia mulai naik, sama dengan orang lagi charge HP, dia naik. Dan lingkungan kalian itu hanya lihat kalian itu bahwa kalian itu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan begitu. Jadi saya hanya dilihat begitu, tapi merasakan rasa kasihan itu ada, cuman mereka tidak tahu mau bikin apa begitu. Jadi yang bisa kalian hanya doa, minta sama Tuhan begitu. Dan saya itu lalu saya sudah tidak berdaya, dingin saya itu mulai naik sampai di sini, dia naik lagi terus, dia naik habis orang sepanggil saya tidak dengar. Cuman kalau saya ingat itu kejadian mungkin sedih sekali teman-teman. Karena begini, saya berpikir, kenapa saya ingin maju? Orang-orang seperti ini ingin sukses, kadang-kadang kami selalu disingkirkan dengan orang-orang jahat, seperti orang-orang peniat jahat seperti itu. Di situ saya tidak banyak kata, saya habis begitu hanya 1-2 simpel. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya ingin hidup ulang. Bukan saya masih ingin hidup. Sama itu Tuhan Yesus, saya masih ingin hidup. langsung kayak macam itu napas di sini, langsung sama, tapi badannya kayak totofore. So saya dengar tuh Tuhan, dia bilang, bangun. Kalau ngana masih ingin hidup, lari dari ngana ke rumah, karena orang sini banyak sekali. Saya dengar Tuhan Yesus pun saya. Tuhan Yesus itu datang tolong saya. Dengan suara itu saya dengar. Dan di lingkungan kami itu kami sudah curiga ini orang ini, cuman tidak ada yang kayak orang bilang jangan seuzon. Cuman saya selalu sebut nama ini, karena ini orang ini yang selalu datang dalam mimpi teman-teman. Habis setelah saya bilang, Tuhan saya masih ingin hidup, langsung Tuhan ke suara bilang, bangun. Kalau ngana suka ingin hidup, ngana umur panjang, jangan ngana tinggal di rumah, ngana lari dari sini. Banyak sekali orang. Langsung di situ saya penapas, langsung kembali di sini. Saya langsung bangun, tapi itu saya langsung makan kunyit, makan pun Jepang. Pokoknya itu 20.000 itu saya makan tidak cuci, langsung makan mantap teman-teman, tidak diparut. Pokoknya sadis sekali. Habis itu saya bilang sama PAD, bawa lari saya. Nah dari orang punya rumah kan, orang ada rumah di Tanjung, ada kos-kosan di sana. Nah orang jadi saudara saya bilang, adik saya bilang, bawa saya ke Pasibatango, tapi mau dekat pasar baru. Saya langsung sampai dia bilang kalau boleh tolong saya belok saja supaya dekat di Tanjung. Situ teman-teman, dan ternyata setelah saya sampai di Tanjung, ada nenek yang jago, dia bilang bawa ke situ. Baru lihat saja saya itu, dia langsung menyerah, dia bilang jago sekali yang bikin ngana ini. Dan saya dengar tuh ngeuk itu berikut saya di lingkup punya, cuma saya yang dengar itu ngeuk itu kayak kucing batu-batu, tapi DP kucing itu DP suara. Kalau kalian pernah dengar orang pengumuman di masjid, atau kalian pernah dengar suara toa kapal, kalau itu
bunyinya itu 1000 kali lipat teman-teman, besarnya besar sekali teman-teman. Cuman orang di lingkungannya saya tidak ada yang dengar. Nah di malam saya dengar lagi Tuhan bilang Tuhan tidak ada yang mau. Jadi ada orang juga di Bangladesh yang jago juga, dong bilang tidak ada yang mau tolong. Maksudnya tidak ada yang mampu, dong bilang tidak ada yang mampu tolong saya. Jadi di situ saya bilang Tuhan bagaimana? Jadi saya suka ya macam baca dengan Tuhan. Jadi itu seolah-olah saya di situ Tuhan itu ada di samping teman-teman. Samping. Tuhan bilang langsung dia kayak macam muncul itu kayak gambaran kayak muncul kayak macam kayak orang seolah-olah menghayal tapi tidak menghayal, tapi kayak muncul. Dia bilang Ngana pernah lihat Nabi Musa? Dia bilang Nabi Musa itu saya suruh hadapi. Dia bilang saya tidak kayak macam langsung kayak langsung pindah ke tanah, langsung dikeluarkan dari tanah Mesir teman-teman. Tidak, dia jalani, dia hadapi. Nah ngana harus begitu. Dia bilang mau tidak mau harus hadapi. Dia bilang Tuhan saya tidak tahu, saya saja gereja saja itu bolong-bolong teman-teman. Syukur-syukur baru saya kalau pergi gereja suka terlambat. Terus saya bilang Tuhan saya ini jadi teman-teman saya ini apa teman-teman, jadi macam berpikir bahwa sama dirinya saya itu ya ada macam mau Tuhan mau tolong saya, karena sifat saya seperti itu, selalu menyakiti hati Tuhan. Nah jadi itu habis itu saya dengar Tuhan Yesus bersuara, dia bilang begitu, dia bilang Tuhan tidak mau Ngana harus ada dengan cara pas di lama adik saya datang 3 orang bilang Ngana hambur garam keliling, kemudian Ngana menyembah, Ngana menyanyi, Ngana suruh ngapain doa Bapa kami, ini dalam nama Tuhan Yesus, ini doa Bapa kami. Pas ada ibu satu yang Islam, dan ibu tolong saya pas sampai anak kos di situ, ibu tolong saya, ibu doa, bantu doa sesuai dengan ibu keyakinan, bantu saya. Lu sudah datang, boleh mulai doa datang teman-teman. DP mulai masuk jam 5, masuk jam 6 kan mulai dekat maghrib. Tuh suasana terasa memang. Terus saya menyembah doa Bapa kami, saya menyembah, saya nyanyi lagu, saya menyembah, saya bilang Tuhan Yesus baik, apa semua dalam nama Tuhan Yesus, menyanyi begitu, menyanyi. Mulai teman-teman tahu dari jantung saya ini ada kayak keluar kayak parang itu hampir 1 meter lebih, kayak keluar dari jantung saya itu keluar. Nah mulai keluar, sakit sekali jantung, dia mulai keluar. Dan di situ saya buang kata, saya bilang Tuhan, kalau saya Riki maghrib, saya Riki azan maghrib, saya umur panjang. Tapi kalau saya tidak Riki, saya masih berusaha. Jadi doa itu saya tidak menyebab juga saya. Jadi begitu teman-teman kalau berdoa, kalian harus buat doa itu jangan macam kayak si Anto kalau dia Riki berarti dia aman, tapi kalau dia kena bala. Jangan, itu sama dengan kalian buat kata-kata perjanjian. Tidak, jadi kalian harus berubah kayak macam begitu doanya saya, supaya kalian tidak tercapai, tapi kalian tidak kenapa-kenapa begitu. Itu sama dengan kalian bayar utang, ini uangnya saya kalau macam sita sampai barang, tapi kalau kalian buang kata saya belum bisa bayar, tapi kalau macam saya bisa usahakan 1-2 hari begitu. Jadi itu sama dengan begitu doa itu teman-teman. Dari situ sudah mulai keluar. Jadi teman-teman tahu saya berdoa di sana, yang bikin saya itu gelisah teman-teman, gelisah. Dia lewat di muka pintu di rumah saya, namun tetangga-tetangga itu suka keluar, so lihat ini orang balewat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia kira saya sudah mati dalam rumah situ. Pada saat saya baku tangkis sampai dia balik, dia pakai topi, habis itu dia balik lagi, dia lepas topi. Sampai adik saya itu yang kuliah di Manado itu ambil parang mau potong dia teman-teman, karena ini orang ini jadi teman-teman gua sampai masuk tahan tetangga situ atau anak kos yang di dekat yang tumpir rumah di atas itu ada.
tahan. Jangan karena walaupun tolong tapi tidak ada bukti, jangan. Tapi saya masuk gelisah deh, maka saya kenapa di sana. Tapi saya berdoa. Nah di situ saya percaya bahwa ketika kalian percaya bahwa kalian itu bisa, maksudnya kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian akui kalian punya kesalahan, kalian minta pertolongan, pasti kalian sembuh teman-teman. Pasti Tuhan Yesus datang. Nah jadi di situ saya, Yesus baik. Saya berdoa sampai nyanyi, sampai saya hambur terus garam, kayak tutup garam itu saya sebagai pedang saya gitu teman-teman. Saya hambur. Teman-teman tahu, tidak lama bunyi azan, Allahu Akbar begitu. Langsung saya puji Tuhan, Tuhan seumur panjang. Pun tiba-tiba turun hujan. Langsung muncul kayak ada pandangan kayak begitu ya, kayak macam penglihatan begitu, kayak saya kasih di kayak menghayal begitu. Terus dia bilang, nggak tahu itu hujan. Dia bilang, nggak tahu itu hujan. Itu ibarat kalau orang kebakaran dalam rumah, DP dalam rumah itu dong lagi tidur, apinya kan mulai membesar. Tapi gara-gara dia datang hujan, kan apinya padam. Berarti selamat itu tuan rumah di dalam karena ada hujan itu. Nah begitu kan apinya hidup, sadar saya ulang, puji Tuhan. Dia bilang, namun kan harus berjaga-jaga terus karena mereka datang terus. Sampai kakak saya itu datang di situ, tidak percaya bahwa, maksudnya apa yang saya bilang itu tidak percaya. Ya saya bilang, James sama anak samping itu ada orang, sama apa bilang ada orang. Kamu jangan kasih sendiri, saya bilang begitu. Karena orang ini macam baca sadis terus. Bang tidak percaya 2 bapak kan. Nah, dites dia baru 2 bapak kali pertengahan, jadilah tindaku seperti surga. Langsung berdiri di bulu kuduk begitu. Dia bilang, coba anda tutup itu pintu lorong kos. Langsung dia bilang, dia tutup. Dia tidak percaya lagi, dia tanya, bau apa Jackson? Dalam bau minyak. Coba pas. Bau apa? Bau minyak tahun. Iya. Di situ dong mulai kayak macam yakin bahwa apa yang saya bilang itu betul. Nah, jadi di situ saya berobat sampai saya pikir pendoa, puji Tuhan saya sembuh. Namun apa yang terjadi ketika kalian, saya bilang teman-teman, walaupun kalian pergi berobat sampai di ujung pun, kalau kalian dalam rumah tidak pernah selesai, kalian hanya sembuh sesaat, namun kalian parah 2 kali lipat. Puji Tuhan, saya sembuh. Nanti saya akan cerita lagi. Cukup sampai sini saya cerita. Banyak hal yang saya cerita lagi, masih panjang ceritanya teman-teman, tapi cukup sampai sini video saya dulu. Jadi itu kesehatan saya bisa hidup ulang, saya bisa sehat ulang. Karena luar biasa. Bayangkan teman-teman, saya sembuh itu di sini keluar plastik, di mulut keluar plastik, di perut keluar kaki 1000, DP 2 tahun DP cuman masuk 2 minggu keluar. Nah, itu saya mulai sembuh. Saya mimpi saya muntahkan tai 1 loyang. Itu besok saya darah kantal 1 kantal. Kalian bayangkan itu kalau di sini itu darah kental itu keluar di mulut dan di hidung. Puji Tuhan, dari situ perkembangan saya itu mulai baik. Dan yang bikin saya itu tiap malam saya berdoa, cuma 3 minggu saya mulai baik. Itu udah kan yang bikin saya itu 7 orang. 7 orang yang bikin saya. Jadi kan 4 orang itu di lingkungannya saya itu, jadi kayak sebenarnya, namun mencari lagi 3 orang karena tidak mampu. Sudah pas sampai berobat saya selesaikan semua. Nanti saya jelaskan di cara supaya kenapa saya bisa sembuh 1 bulan itu, karena mujizat Tuhan. Dan Tuhan juga punya tata cara untuk penyembuhan. Kalian harus begini, kalian harus begini. Itu nanti saya akan share di video-video selanjutnya ya teman-teman tahu. Mujizat yang saya alami itu saya sembuh sampai sekarang. Dan di sini keluar plastik di mulut, keluar kaki 1000, percaya dan itu saya alami.
kaki 1000, kemudian keluar darah 1 kantal di mulut, darah di hidung, dan pelan-pelan saya, sampai teman-teman tahu saya punya sakit itu kalau saya kemana-mana itu bawa rice cooker mini. Rice cooker, aduh bikin malu teman-teman. Jadi saya lantaran malu saya bawa bungkus dengan kertas hitam. Waduh, banyak kejadian yang luar biasa. Dan begitu teman-teman, nanti saya akan jelaskan ini kesaksian saya sembuh karena Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, saya sembuh, puji Tuhan, terima kasih. Dan ketika teman-teman ingin bertanya, share, dan kalau misalnya bermanfaat silakan share ini kesaksian saya, karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Apapun itu kalau kalian punya, jadi kalau kami Kristen itu kalian harus banyak bersyukur, bersuka cita apapun masalahnya. Cukup sekian dulu video saya, nanti saya akan cerita lagi ke video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, thanks.